Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penjelajah batin, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kisah dan perenungan ini, mari luangkan sejenak untuk subscribe, like, dan bagikan agar rangkaian meditasi semesta ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang mencari makna. Disclaimer, kisah ini adalah narasi reflektif dan spiritual, tidak dimaksudkan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai cermin batin untuk memahami diri sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin bising oleh ambisi, persaingan, dan kegelisahan, ada satu ruang yang kerap terlupakan, ruang sunyi di dalam diri. Di sanalah, menurut bisikan semesta, bersemayam sosok Satrio, bukan sebagai tokoh dari luar, melainkan sebagai potensi luhur yang tertidur dalam setiap insan. Meditasi semesta bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan jalan kembali menuju pusat kesadaran, tempat keberanian, kejujuran, dan kebijaksanaan bertemu. Satrio dalam diri bukanlah sosok yang datang membawa pedang atau mahkota. Ia hadir sebagai getaran halus, dorongan untuk berdiri tegak saat keadilan diuji, ketenangan saat amarah menguasai, dan kejernihan saat pilihan terasa gelap. Banyak yang mencarinya di luar, menunggu tanda-tanda besar atau peristiwa mengguncang. Padahal, semesta bekerja dengan cara yang lembut, melalui napas, kesadaran, dan keberanian untuk mendengar suara hati. Meditasi semesta mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, duduk dalam keheningan, mengamati pikiran yang datang dan pergi, menyadari denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar berhenti. Dalam proses ini, lapisan-lapisan ego perlahan luruh. Ketika ambisi pribadi mereda, muncullah keinginan yang lebih murni, menjadi berguna, menjadi jujur, menjadi penjaga keseimbangan. Di titik inilah, benih Satrio mulai terasa nyata. Pada tahap awal perjalanan ini, seringkali muncul kegelisahan. Pikiran mempertanyakan, siapakah aku untuk memikul tanggung jawab sebesar itu? Keraguan adalah bagian dari proses. Semesta tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya meminta kesediaan untuk bertumbuh. Satrio dalam diri bukanlah makhluk tanpa celah, melainkan pribadi yang mau belajar dari luka dan bangkit dari kegagalan. Tanda pertama kebangkitan Satrio adalah kesadaran. Kesadaran untuk tidak lagi menyalahkan keadaan, melainkan mengambil peran. Kesadaran bahwa perubahan besar selalu berawal dari keputusan kecil, berkata benar saat mudah berbohong, bersikap adil saat kepentingan pribadi menggoda, dan tetap rendah hati saat pujian datang. Meditasi membantu menajamkan kesadaran ini, menjadikannya kompas dalam menjalani hari. Pada bagian ini, semesta seolah berbisik, pencarianmu bukan tentang menemukan sosok di luar sana, melainkan menyibak tabir dalam dirimu sendiri. Perjalanan masih panjang. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana sunyi menjadi guru, dan bagaimana ujian batin membentuk Satrio agar siap hadir di tengah dunia yang haus keteladanan. Setelah panggilan sunyi mulai terdengar, perjalanan memasuki tahap yang lebih dalam. Pada fase ini, meditasi semesta mengajak kita berhadapan langsung dengan keheningan. Sunyi bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang luas tempat kebenaran batin muncul tanpa hiasan. Banyak orang menghindari sunyi karena di sanalah bayangan diri sendiri terlihat jelas. Namun justru di sanalah Satrio dalam diri mulai ditempa. Dalam sunyi, pikiran yang selama ini sibuk menilai dan menghakimi perlahan melemah. Nafas menjadi jembatan antara raga dan kesadaran. Setiap tarikan dan hembusan mengajarkan bahwa hidup berjalan dalam irama, bukan paksaan. Satrio yang sejati memahami irama ini. Ia tidak tergesa, tidak pula diam tanpa arah. Ia hadir tepat pada waktunya, karena ia menyatu dengan denyut semesta. Pada tahap ini, ujian pertama muncul dalam bentuk kegaduhan batin. Ingatan lama, rasa bersalah, luka yang belum sembuh, dan keinginan terpendam datang silih berganti. Meditasi semesta tidak mengajarkan untuk menyingkirkan semua itu, melainkan mengamatinya tanpa perlawanan. Ketika seseorang mampu memandang lukanya sendiri tanpa membenci, disitulah keberanian sejati lahir. Keberanian inilah salah satu ciri utama Satrio dalam diri. Sunyi juga mengajarkan kejujuran. Tidak ada topeng yang bisa dipakai saat sendirian dengan kesadaran. Seseorang mulai menyadari motif-motif tersembunyi di balik tindakannya.
Mengapa ingin dihormati? Mengapa takut ditinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dihakimi, tetapi dipahami. Satrio tidak dibangun dari kepura-puraan, melainkan dari kejujuran yang berani mengakui kelemahan. Semesta bekerja secara halus pada fase ini. Tanpa disadari, sikap terhadap kehidupan mulai berubah. Reaksi yang dulu meledak-ledak kini menjadi lebih tenang. Keputusan yang sebelumnya didorong emosi mulai digantikan pertimbangan nurani. Ini bukan hasil paksaan, melainkan buah dari kesadaran yang tumbuh alami. Satrio dalam diri tidak lahir karena ingin terlihat mulia, tetapi karena memahami makna tanggung jawab. Namun, sunyi juga membawa rasa sepi. Ada saat-saat di mana seseorang merasa terasing, seolah berjalan sendirian tanpa pengakuan. Inilah ujian keteguhan. Banyak yang mundur di tahap ini, kembali mencari keramaian untuk menutupi kekosongan. Padahal, kesepian adalah ruang pemurnian. Di sanalah niat diuji, apakah perjalanan ini untuk pujian, atau untuk kebenaran batin. Ketika seseorang bertahan dalam sunyi tanpa melarikan diri, terjadi pergeseran besar. Kesadaran tidak lagi bergantung pada penilaian luar. Harga diri tidak lagi ditentukan oleh sorak atau celaan. Pada titik ini, Satrio dalam diri mulai berdiri tegak. Ia belum sepenuhnya tampak, tetapi fondasinya telah kokoh. Bagian ini menandai gerbang kesadaran yang sesungguhnya. Sunyi bukan akhir, melainkan pintu. Di baliknya, ada ujian-ujian yang lebih nyata, yang akan membawa Satrio keluar dari ruang batin menuju peran di tengah kehidupan. Di bagian selanjutnya, kita akan memasuki fase ketika kesadaran diuji melalui hubungan, konflik, dan pilihan nyata sehari-hari. Setelah sunyi menjadi sahabat, perjalanan meditasi semesta bergerak ke tahap yang lebih menantang, membawa kesadaran ke tengah kehidupan nyata. Disinilah banyak orang keliru mengira bahwa perjalanan batin selesai ketika ketenangan telah ditemukan. Padahal, Satrio dalam diri justru diuji ketika ia harus hadir di tengah interaksi, konflik, dan keputusan yang menyentuh banyak kepentingan. Kesadaran yang lahir dari meditasi bukan untuk disimpan dalam ruang hening semata. Ia harus diuji oleh dinamika kehidupan. Percakapan yang memancing emosi, situasi yang terasa tidak adil, dan tekanan untuk mengikuti arus menjadi medan latihan sesungguhnya. Satrio tidak dinilai dari seberapa tenang ia saat sendirian, melainkan dari seberapa jernih ia bersikap saat diuji. Pada fase ini, muncul benturan antara kesadaran baru dan kebiasaan lama. Ego yang sempat mereda bisa kembali muncul dengan wajah yang lebih halus. Ia menyamar sebagai pembenaran diri, merasa paling benar, atau merasa lebih sadar dari yang lain. Inilah jebakan yang paling berbahaya. Satrio sejati tidak merasa lebih tinggi. Ia justru semakin rendah hati karena menyadari luasnya tanggung jawab yang dipikul. Meditasi semesta mengajarkan satu prinsip penting di tahap ini, kehadiran penuh. Hadir sepenuhnya saat mendengar, hadir sepenuhnya saat berbicara, dan hadir sepenuhnya saat mengambil keputusan. Kehadiran ini membuat seseorang mampu merasakan dampak dari setiap tindakannya. Ia tidak lagi bertindak reaktif, melainkan responsif. Perbedaan ini tampak sederhana, namun menentukan arah perjalanan. Dalam hubungan dengan sesama, ujian kesadaran sering datang melalui konflik. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan luka lama bisa muncul tanpa diduga. Satrio dalam diri tidak menghindari konflik, tetapi juga tidak menikmatinya. Ia menjadikan konflik sebagai cermin, bagian mana dari dirinya yang masih belum selesai. Dengan cara ini, setiap gesekan menjadi sarana pendewasaan. Ada kalanya, bersikap benar berarti berdiri sendiri. Kesadaran yang jernih tidak selalu sejalan dengan kepentingan mayoritas. Pada titik ini, keberanian diuji kembali. Apakah seseorang berani tetap jujur meski berisiko disalahpahami? Satrio tidak mencari pertentangan, tetapi ia juga tidak mengorbankan nilai demi kenyamanan semu. Diam yang bijak dan suara yang tegas sama-sama lahir dari kesadaran. Perjalanan ini juga mengajarkan keseimbangan. Terlalu larut dalam perenungan dapat menjauhkan seseorang dari realitas, sementara terlalu tenggelam dalam aktivitas dapat mengaburkan kesadaran. Satrio dalam diri menemukan jalan tengah,
bekerja dengan penuh dedikasi tanpa kehilangan kejernihan batin. Ia memahami bahwa tugas sehari-hari pun bisa menjadi bentuk meditasi jika dijalani dengan kesadaran. Bagian ini menegaskan bahwa kebangkitan Satrio bukan peristiwa magis yang terpisah dari kehidupan, melainkan proses integrasi. Kesadaran, sunyi, dan tindakan harus menyatu. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana penderitaan dan ujian berat justru menjadi api yang menempa Satrio agar semakin matang dan kokoh dalam perannya. Setiap perjalanan kesadaran yang sejati tidak pernah lepas dari ujian berat. Pada tahap ini, meditasi semesta membawa seseorang berhadapan dengan penderitaan yang tidak lagi bersifat batin semata, melainkan nyata dalam bentuk kehilangan, kegagalan, dan ketidakpastian. Inilah api yang memurnikan. Tanpa melalui fase ini, Satrio dalam diri akan rapuh dan mudah goyah. Ujian sering datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyingkap. Saat kenyamanan runtuh, topeng-topeng yang tersisa ikut terbakar. Seseorang mulai melihat mana nilai yang benar-benar dipegang, dan mana yang selama ini hanya hiasan. Meditasi tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi memberi ruang agar rasa sakit itu tidak berubah menjadi kebencian atau keputusasaan. Dalam api ujian, muncul pertanyaan mendasar. Apakah kesadaran yang dibangun selama ini cukup kuat untuk menopang diri saat segalanya terasa runtuh? Banyak yang merasa seolah semesta tidak adil. Namun bagi Satrio yang mulai matang, ujian dipandang sebagai pelajaran yang keras namun jujur. Ia belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, namun sikap batin selalu bisa dipilih. Pada fase ini, keikhlasan diuji. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan berhenti menggenggam hal-hal yang sudah tidak sejalan dengan pertumbuhan. Melepaskan identitas lama, harapan tertentu, bahkan gambaran tentang diri sendiri. Api ujian membakar semua yang tidak autentik, menyisakan inti yang lebih jernih dan kuat. Kesendirian sering menyertai proses pemurnian ini. Dukungan yang dulu ada bisa menghilang, pemahaman dari sekitar terasa menipis. Disinilah meditasi semesta menjadi jangkar. Dengan kembali pada napas dan kesadaran, seseorang menemukan ruang aman di dalam dirinya sendiri. Satrio dalam diri tidak bergantung pada pengakuan luar. Ia berdiri di atas keyakinan yang telah ditempa. Menariknya, di tengah penderitaan, empati justru tumbuh. Luka pribadi membuka mata terhadap luka orang lain. Satrio yang telah melalui api ujian tidak menjadi keras, melainkan lembut namun tegas. Ia memahami bahwa setiap orang memikul beban yang tak terlihat. Dari pemahaman ini lahir kebijaksanaan dalam bertindak dan berbicara. Api ujian juga mengajarkan kesabaran jangka panjang. Tidak semua perubahan terjadi seketika. Ada proses yang harus dijalani tanpa kepastian waktu. Kesabaran ini bukan pasrah tanpa arah, melainkan keteguhan untuk tetap melangkah meski hasil belum tampak. Satrio belajar berjalan tanpa jaminan, hanya berbekal kesadaran dan integritas. Bagian ini adalah fase pemurnian. Banyak yang berhenti di sini karena merasa terlalu berat. Namun bagi yang bertahan, api ujian justru menjadi cahaya penerang. Di bagian selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Satrio yang telah dimurnikan mulai menemukan perannya, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga keseimbangan dalam kehidupan bersama. Setelah melewati api ujian dan pemurnian diri, kesadaran memasuki tahap yang lebih tenang namun syarat tanggung jawab. Pada fase ini, Satrio dalam diri tidak lagi sibuk dengan pencarian jati diri, karena inti dirinya telah dikenali. Fokus bergeser dari siapa aku, menjadi apa yang perlu aku lakukan. Meditasi semesta kini berfungsi sebagai penuntun agar langkah tetap selaras dengan nurani. Satrio yang telah dimurnikan tidak datang untuk menguasai atau menonjolkan diri. Ia hadir sebagai penjaga keseimbangan. Keseimbangan antara tegas dan lembut, antara berani dan bijaksana, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ia memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam tindakan besar, tetapi sering tersembunyi dalam konsistensi sikap sehari-hari. Pada tahap ini, intuisi menjadi semakin tajam. Keputusan tidak lagi diambil semata-mata berdasarkan logika atau emosi,
melainkan dari perpaduan keduanya yang dipandu kesadaran. Meditasi membantu menjaga kejernihan intuisi ini. Dengan rutin kembali ke keheningan, Satrio memastikan bahwa tindakannya tidak menyimpang dari nilai yang telah ditempa melalui ujian. Peran sebagai penjaga keseimbangan seringkali sunyi. Tidak selalu ada tepuk tangan atau pengakuan. Bahkan, terkadang upaya menjaga keharmonisan justru disalahpahami. Namun, Satrio tidak lagi terguncang oleh hal itu. Ia telah belajar bahwa nilai sebuah tindakan tidak diukur dari reaksi luar, melainkan dari kesesuaian dengan nurani. Dalam interaksi sosial, Satrio menjadi penenang tanpa harus mendominasi. Kehadirannya memberi rasa aman karena ia mendengarkan tanpa menghakimi dan berbicara tanpa melukai. Ketika harus bersikap tegas, ketegasannya tidak dilandasi amarah, melainkan kepedulian terhadap keseimbangan yang lebih besar. Inilah bentuk kepemimpinan batin yang jarang disadari namun sangat dibutuhkan. Meditasi semesta pada fase ini tidak lagi terasa sebagai latihan, melainkan sebagai cara hidup. Setiap aktivitas, bekerja, beristirahat, berinteraksi, menjadi bagian dari kesadaran yang utuh. Satrio tidak memisahkan antara laku batin dan laku lahir. Keduanya menyatu dalam keseharian, membentuk pribadi yang stabil dan dapat diandalkan. Menariknya, pada tahap ini muncul rasa syukur yang lebih dalam. Bukan karena hidup bebas masalah, tetapi karena setiap pengalaman dipahami memiliki makna. Syukur ini menjaga hati tetap lapang dan mencegah kesadaran terjerumus kembali ke ego halus. Satrio menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada ruang untuk belajar dan menyempurnakan diri. Bagian ini menandai peralihan dari pencarian ke pengabdian. Satrio dalam diri mulai berfungsi sebagai titik keseimbangan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Di bagian terakhir, kita akan merangkum perjalanan ini dan memahami bahwa Satrio sejati bukan tujuan akhir, melainkan kesadaran yang terus hidup dan bertumbuh bersama semesta. Perjalanan meditasi semesta akhirnya membawa kita pada pemahaman yang paling mendasar. Satrio dalam diri bukanlah gelar, bukan pula puncak yang sekali dicapai lalu selesai. Ia adalah kesadaran yang terus hidup, bergerak, dan bertumbuh seiring waktu. Pada tahap ini, pencarian berubah menjadi perawatan. Yang dijaga bukan lagi identitas, melainkan kejernihan batin agar tetap selaras dengan semesta. Satrio sejati tidak pernah merasa telah sampai. Justru semakin dalam kesadaran, semakin besar kerendahan hati yang tumbuh. Ia memahami bahwa kehidupan akan selalu menghadirkan gelombang baru, tantangan, godaan, dan perubahan yang tak terduga. Meditasi semesta menjadi ruang kembali, tempat menata ulang batin setiap kali arah mulai kabur. Pada fase ini, seseorang menyadari bahwa peran Satrio bisa muncul dalam berbagai bentuk sederhana. Kadang ia hadir sebagai pendengar yang tulus, kadang sebagai penegur yang jujur, kadang sebagai penopang saat orang lain hampir runtuh. Tidak ada pola baku. Kesadaranlah yang menentukan wujudnya. Inilah keindahan Satrio, fleksibel namun berakar kuat. Kesadaran yang terus hidup juga berarti kesiapan untuk berubah. Nilai-nilai inti tetap dijaga, tetapi cara penerapannya menyesuaikan keadaan. Satrio tidak kaku, karena kekakuan adalah tanda ketakutan. Ia lentur karena percaya pada kejernihan batin yang telah ditempa. Meditasi menjaga kelenturan ini agar tidak berubah menjadi kompromi terhadap nilai. Pada titik ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan diri. Tindakan lahir secara alami, tanpa dorongan untuk diakui. Bahkan ketika berbuat baik tidak terlihat, Satrio tetap melakukannya. Kepuasan datang dari keselarasan batin, bukan dari pengakuan luar. Inilah kemerdekaan sejati dalam perjalanan kesadaran. Menariknya, ketika Satrio dalam diri telah matang, pengaruhnya meluas tanpa disengaja. Orang-orang di sekitarnya merasakan ketenangan, kejelasan, dan keteguhan. Bukan karena nasihat panjang, melainkan karena contoh hidup. Kesadaran yang hidup menular melalui sikap, bukan kata-kata. Inilah bentuk pengabdian paling halus namun mendalam. Meditasi semesta di tahap akhir ini bukan lagi tentang duduk dalam keheningan semata, melainkan tentang membawa keheningan itu kemanapun melangkah.
dalam kesibukan, dalam keputusan sulit, bahkan dalam kegagalan, ada ruang hening yang tetap terjaga. Dari ruang itulah Satrio terus bangkit, lagi dan lagi. Sebagai penutup rangkaian ini, pahamilah bahwa menemukan Satrio dalam diri berarti berkomitmen pada perjalanan seumur hidup. Tidak selalu mudah, tidak selalu terang, tetapi selalu bermakna. Selama kesadaran dijaga, Satrio tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk disadari kembali. Demikian rangkaian meditasi semesta, menemukan sosok Satrio dalam diri. Semoga menjadi cermin, bukan doktrin, menjadi pengingat, bukan tuntutan. Perjalanan kini kembali ke tangan masing-masing, di setiap napas dan pilihan yang diambil.